klub lagi di Kalau dilawan Gangnam. kan harus membayar denda. Wujin ini. Hai sayang. Quack. Kembali lagi di segmen kita Ketok. Setelah kemarin kita bahas yang bahagia-bahagia, kali ini kita kembali lagi ngebahas skandal. Hahaha, aku cinta skandal. Jadi kemarin itu kan kalian tahu ada yang heboh-heboh tuh dari Ujin, mantannya Stray Kids. Bukan mantannya dong. Oh bukan Stray Kids punya cowok. mantan dari member Stray Kids Ya. itu ada kasus tentang pelecehan seksual. Nah, karena itu kita kali ini mau ngebahas tentang tuduhan-tuduhan pelecehan seksual yang ditujukan sama Idol idol-idol K-pop. K-pop. Oke, jadi masih tuduhan ya. Jadi kita belum tahu nih kebenaran yang sebenar-benarnya tuh kayak gimana. Walaupun mungkin ada yang punya saksi, ada yang punya bukti-bukti juga, tapi kan tetap kita nggak tahu sebelum divonis oleh polisi. Betul, yang tahu hanya polisi. Dan di sini kita cuma ngebahas ya, kita nggak mau ngejudge atau ngebully mereka atau apapun yang negatif itu. Kita cuma mau ngasih info ke kalian. Oke, kalau gitu kita mulai aja listnya. Oke, yang pertama ada Onyu Shiny. Jadi kronologinya itu kira-kira di sebuah bar di Gangnam itu ada seorang perempuan yang mengaku kalau dia dipegang-pegang gitu tanpa persetujuan dia. Setelah kejadian itu, si cewek ini melaporkan ke pihak berwajib ke polisi dan Onyu dipanggil untuk diperiksa. Nah, si Onyu itu diperiksa selama 4 jam di kantor polisi. Nah, entah bagaimana keputusannya Onyu salah atau enggak, pokoknya setelah itu si cewek ini menarik kesaksiannya dari polisi. Dan menurut dia, karena identitasnya dia tuh udah tersebar gitu loh. Udah gitu Onyu kan public figure, artis. Jadi dia kayak nggak mau cari masalah gitu kali takut ya. Selain itu, si cewek ini juga merasa ya biarin aja lah. Karena itu kan kejadiannya di klub ya, mungkin dia nggak sengaja atau gimana, karena pasti dia yang di sana kan orang-orangnya mabuk atau gimana gitu kan. Dan emang kalau di Korea itu klub itu cari Pacar, ikan gitu. Iya. Ngerti nggak sih? Jadi kalau orang pacaran itu cowoknya nggak bakal mau ceweknya pergi ke klub, atau ceweknya nggak bakal mau cowoknya pergi ke klub, karena di sana emang identik dengan cari ikan gitu. Nah, dampaknya buat Onyu sendiri tuh dia sempet di-kick dari drama dia yang katanya udah ngambil gambar, udah cukup banyak. Itu dramanya adalah Age of Youth yang dua. Age of Youth. Nah, Dan itu lumayan gede loh dramanya itu setelah dramanya dia terkenal. dari Descendant of the Sun. Terus dia sempat hiatus selama 4 bulan katanya untuk merenungi kesalahannya dia. Nah, setelah 4 bulan hiatus itu dia kembali dengan surat permintaan maaf. Oh, minta maafnya justru Ya, banyak. secara official, tapi orang-orang kayak mixed feeling gitu karena ngerasa kayak telat banget ini permintaan maafnya setelah 4 bulan lewat, setelah lo pengen balik lagi aktif, lo malah ngasih surat permintaan maaf kayak gitu. Jadi ya kayak gitu deh. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kasus yang kedua itu ada Namuhyun dari Infinite. Jadi suatu hari si Dispatch ini, si biru-biru itu merilis sebuah artikel kalau katanya ada idol group yang debutnya tahun 2010, vokalis utama dan juga yang akan melakukan aktivitas debut solonya. Nah, itu kan kayak identitas gitu, dia ngasih tahu identitas doang. Dan berita itu menyebutkan kalau si idol ini memperkosa seorang wanita yang sedang mabuk. Sedang mabuk, pulang dari klub juga. Kayak gitu Itulah. Pokoknya Dan ini semua gara-gara minuman keras. Pokoknya gue nggak ngerti ini netizen kayak gimana pikirannya. Pokoknya dia tiba-tiba kayak ting, wah deh kayak Iyalah, gitu. kayak 10 vokalis utama solo kayaknya agak mudah deh. Tapi kayaknya ini tuduhan salah deh. Soalnya secara detail di artikel itu dia bilang kalau idol ini kelahiran tahun 1992, sementara Woohyun itu tahun 91. Terus Woohyun juga bersaksi kalau dia pada saat kejadian tuh dia lagi nggak ada di Korea. Jadi kayak gue nggak mungkin Ada alibinya. di situ, ada alibinya. Jadi gue nggak mungkin ada di Kona. situ pokoknya. Dan pas Woohyun dituduh, Si Ulim
Entertainment itu nggak ngomong apa-apa, nggak kasih klarifikasi apapun, jadi bikin fans tuh bingung. Makin bingung. Masyarakat sih Masyarakat sebetulnya. bingung. Karena masyarakat merasa masyarakat merasa inilah waktu kita untuk menghujat. Tapi kayak Uhyun diem aja. Nggak seru. Jadi ya kayak gitu aja. Masalahnya tiba-tiba hilang, terus nggak diomongin lagi. Jadi kayaknya ini berita yang salah, tapi belum tahu juga. Nah, yang ketiga ada Abang Yuchon dari JYJ. Kim Yuchon. Cool. Kim Yuchon, Park Yuchon. Pokoknya kronologinya pada tahun 2016 ada seorang perempuan dengan inisial I itu Lee. ya mengaku telah mendapatkan pelecehan seksual dari Yuchon JYJ. Nah, kira-kira perilaku pelecehan seksual ini terjadi waktu dia lagi di klub lagi di Gangnam. Oke. Jauhi klub mungkin. Jauh bahaya untuk kalian. Oke. Di rumah aja. Di rumah aja. Nah, pokoknya setelah kejadian itu seminggu kemudian si perempuan ini melapor ke polisi. Nah, ini kan kayaknya terpercaya banget nih, kayaknya official gitu kan. Tapi karena kurangnya bukti, akhirnya Yuchon dinyatakan tidak bersalah. Lalu, karena si Yuchon ini merasa namanya sudah dicemarkan oleh si cewek ini, dia menuntut balik si cewek yang inisialnya Lee ini. Nah, setelah dituntut balik ke pengadilan, pengadilan memutuskan kalau si cewek ini nggak bersalah. Nggak bersalah? Enggak, jadi yang pertama Yuchon nggak bersalah, yang kedua si cewek ini nggak bersalah. Karena tujuannya kan pencemaran nama baik, jadi nggak tahu nih yang dinyatakan tidak bersalah tuh kayak gimana. Tapi belum selesai sampai di situ. Si cewek tuntut balik, masyarakat bebas ya kan, tuntut sana tuntut sini bebas. Si cewek tuntut balik si Yuchon dan ditentukan kalau Yuchon harus membayar Denda ganti rugi. yang sejumlah 1 juta won atau 1 miliar rupiah. 1 miliar rupiah. Aduh, Itu bingung. kayak bersalah nggak sih sebenarnya? Nah, akhir dari skandal ini tuh belum ada. 2016 loh, ini udah 2020. 2016, jadi mereka kayak tuntut menuntut. Nah, yang terakhir itu tahun 2020 Yuchon dipanggil ke pengadilan karena dia nggak mau bayar denda tersebut, denda yang ditujukan ke dia. Jadi ini permasalahan belum selesai. Jadi mulai dari pelecehan seksual sampai pencemaran nama baik sampai Tuntut menuntut. tuntut. Panjang deh nih masalahnya. Sebenarnya si Yuchon itu punya dalil gak sih? Maksudnya bukan punya dalil, punya pembelaan gak sih? Di awal dia bilang gak bersalah ya kan? Masa lu sekarang bilang gue salah? Salah kok. Nggak tahu, mungkin sih? kayak Jangan cold labil case gitu kan. nggak kayak mungkin kayak cold case gitu kan terpecahkan gitu. I don't know, pokoknya ya masalah ini masih terus berjalan, tapi karena udah nggak ada hubungannya sama pelecehan seksual lagi, ya udah next. Nah, yang terakhir itu kasus yang lagi masih hangat-hangatnya nih. Itu dari Ujin X Stray Kids. Stray Kids. Kronologinya adalah ada akun Twitter yang tiba-tiba curhat kalau dia mengalami pelecehan seksual oleh member idol group dari agensi Top 3. Top 3 siapa? JYP, SM, YG. Big Hit jadinya top 4 ya. Ini top 3. Nah, selain dari clue agensi itu, dia kasih tahu juga inisial dari grupnya, namanya, dan juga dia ini posisinya apa. Lalu muncullah Sherlock Holmes netizen nih, berubah dia netizen. Aku Sherlock Holmes ya kan. Dia meneliti gitu kan. Siapakah ini petunjuk yang ini, diberikan ini siapa gitu. Nah, ternyata mereka langsung tahu kalau itu adalah si Ujin ini. Makanya Ujin itu sempet trending di Twitter kan. Apa nih? Naik gitu kan. Dia kayak lagi nggak ngapa-ngapain terus tiba-tiba ada di Twitter gitu kan. Tiba-tiba ada di Twitter. Nggak tahu nih kenapa, ternyata karena ini. Si perempuan ini bilang kalau dia itu lagi di klub juga. Kayaknya kita harus ganti judul deh. Tuduhan pelecehan seksual yang dilakukan di klub. Kenapa? Buruk guys, memang buruk. Gelap, soalnya gelap. Jadi dia lagi di klub, terus tiba-tiba katanya ada cowok ngedatengin dia, terus kayak goda-goda gitu. Flirting Terus gitu. iya flirting, terus kan cewek bilang nggak mau, tapi dia malah maksa megang-megang. Nah pas dia lihat kayaknya kenal nih gua. Oh, Dia bukannya bilang juga. idol gitu. Dia bilang juga, Dek. Apa? Kalau misalnya Gue ini terkenal loh, lo kasih tahu deh iya. gue. Dia juga bragging tentang kalau gue tuh dari perusahaan gede. Perusahaan gede, lo pasti kenal gue tuh terkenal kayak gitu. pas dia lihat gimana? Pas dia lihat
Gue nggak nyangka gue ternyata diperlakukan seperti ini. Gue akan beritahu sama orang, I don't like it gitu. Kita bash sama-sama. Nah, selain itu, yang bikin hebohnya lagi, orang-orang banyak yang berspekulasi karena si cewek ini bilang kalau si Woo Jin ini nggak sendirian. Dia tuh bilang kalau dia itu bersama teman-temannya dan ngasih-ngasih inisial kayak Lee, Kim gitu-gitu. Jadi orang-orang langsung mengeluarkan semua nama-nama yang dia tahu. Karena top 3 dan juga deket sama si Woo Jin ini, akhirnya Muncullah nama Kim Jong Woo, Lee Taeyong, Seungri, Jihoon. Itu nama dari mana gue nggak tahu ya kan. Bikin orang-orang shock. Hah, Jongwoo pelecehan seksual gitu, langsung trending juga deh nama-nama yang kayak gitu kan. Tapi masalahnya netizen kebingungan karena setelah dia nge-spill sebanyak itu, akunnya nggak ada lagi, dia deactivate kayaknya. Pertama akunnya hilang, dan yang kedua kan nggak bisa ditanya, ini bener apa enggak, kayak gimana, bla 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 bla. Setelah ini juga Woo Jin bilang kalau misalnya dia tuh nggak tahu nih cewek siapa, gue nggak pernah melakukan hal itu, gue nggak pernah ke Dia klub itu. klarifikasi gitu di sosial media. Iya, jadi dia klarifikasi di Instagram pribadinya dia, kayak gitu. Nah, Woo Jin juga bilang kalau agensinya ini yang baru, 10X Entertainment, bakalan menindaklanjuti nih rumor-rumor yang nggak jelas ini. Nah, si entertainmentnya ini juga ikutan ngasih klarifikasi di Twitter resminya. Gitu, kalau Woo Jin ya yang nggak bersalah gitu kan. Tapi si netizen yang Bang Jago ini, Jago dong. yang Mantap, Bang. mantap, bilang kalau agensi Woo Jin yang 10X Entertainment itu adalah agensi bodong yang Woo Jin buat untuk menutupi skandal ini. Oh, jadi dia kayak, no, agensi gue ngurusin agensi gue. Oh, dicari-cari soalnya katanya nggak ada websitenya lah, nggak ada Twitternya baru lah, apalah banyak lah. Iya, ada banyak. Nah, jadi sebenarnya ini masalah tidak diketahui nih akhirnya kayak gimana, karena seperti yang kita ketahui kalau akun cewek yang nge-spill ini kan udah deactivate, jadi nggak bisa dicari juga orangnya yang gimana, dimintain saksinya atau dia follow up lah tentang apa yang telah Atau diucapkan. kasih bukti yang lebih kuat kayak gitu. Nggak ada kayak gitu. Oh, ada juga netizen bilang kalau misalnya kasus ini dibuat-buat untuk naikin nama Woo Jin karena Woo Jin mau debut solo. Bisa juga sih, soalnya fishy banget ini. Ngapain Kayak tiba-tiba aneh gitu ya. aneh. Dan yang jelas fansnya itu jadi terbagi dua gitu deh, yang nggak sih, ada yang nggak suka, ada yang ngedukung, ada yang benci, ada yang enggak. Nah, itu makanya kita sampai ke closing kita, kesan dan pesan kita, Kesimpulan dari kita, kesimpulan gitu loh. apakah manfaat dari info Manfaat ini? itu apa gitu, apa yang harus kita petik? Yang harus kita petik adalah tolonglah teman-teman gitu loh, sebelum ada bukti, saksi, keterangan yang jelas baru deh. Jangan juga sih. Nyinyir nggak boleh, berkomentar boleh nih, karena kan sosial media ya, kita Iya, bebas I just dong. can't help it gitu loh. Boleh, tapi tolonglah dengan bijak, jangan dragging atau kata-kata kasar terhadap kedua belah pihak, baik pihak yang dituduh maupun korban. Kita tuh orang yang serba tidak tahu, guys, ngerti gak? Kita tuh semua dibawa oleh ini loh, suara-suara dari luar, ngerti gak? Dia tuh ini loh, dia tuh ini loh, dia Oh iya. berarti kita aja nggak tahu. Kita malah nggak tahu. Kita cuma kayak baca. Oh iya. Nggak tahu ini gini. Oh iya. Tapi gini. Oh iya. Yuning. Foto Yuning. Tuh belajar dari Ibu Tejo. Walaupun Bu Tejo benar, bukan berarti juga kita harus ikut-ikutan nyinyir, ngomong jahat. Kalau mau ngomong jahat mungkin dalam hati aja. dalam hati, Jangan bikin orang lain benci juga. Benci juga, Gitu. menghasut-hasut. Itu bukan sudah hal baik, yang dosa, benar, itu itu dosa. Sekali lagi kita di sini bukan untuk ngejudge atau buat ngebully mereka. Kita cuma mau kasih info ke kalian. Kasih info ke kalian kayak gitu. Oke. Udah deh. Udah. Kita udahan aja. Apa yang udah? Kita mau syuting aja sini. Ya udah begitu aja. Karena kita udah lelah, videonya sampai di sini aja ya. Saya Marini. Saya Maharani. Jangan gelap-gelapan. Yang terang biar orang bisa lihat, bisa bantu kamu gitu loh.